Halo, perkenalkan nama saya Prandi Jonathan Ginting dengan NIM 123210044 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2023. Hari ini saya akan membuat video untuk menjawab soal Python sebagai tugas mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Langsung aja kita simak videonya. Oke, di sini untuk nomor 1 kita disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, di nomor 1 ini kita dikasih data Excel yang berisi data hasil uji tekan, comprehensive strength, dan kekuatan tarik belah split tensile dari berbagai jenis campuran beton. Dan juga di sini kita akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan, comprehensive strength, dan kekuatan tarik belah split tensile dari variasi beton campuran superply, T-scissor, dan pliers. Oke, untuk tugas pertama kita harus menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka Pandas. Di sini saya singkat menjadi PD agar mudah membacanya atau mudah mengingatnya. Nah, di sini saya mau memanggil filenya menggunakan file upload. Terus, kenapa upload file? Kita bisa aja memuat datanya menggunakan Google Drive. Tapi kalau menggunakan Google Drive, kita harus connect ke Google Drive-nya. Dan nama file path-nya harus benar-benar sama. Kalau nggak sama, dia akan error. Jadinya saya menggunakan file upload biar enak dan gampang. Nah, pada tugas pertama ini kita menggunakan modul Pandas untuk memuat dan membaca file Excel yang diunggah ke Google Colab. Pertama, file upload yang ini digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file diunggah, kita mengambil nama file tersebut menggunakan list upload case yang ini untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file path yang ini. Kemudian file Excel dimuat ke dalam data frame DF gunakan pd-read Excel file path. Setelah data dimuat, printdf digunakan untuk menampilkan isi dari file Excel tersebut. Pada tugas kedua kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antar campuran beton mix dengan parameter penting, yaitu kekuatan tekan compressive strength dan kekuatan tarik belah split tensile. Untuk membuat grafik kita menggunakan math yang ini, Plotlib pilot yang diimpor sebagai PLT yang ini. Grafik pertama menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang berwarna biru. Pada grafik kedua kita menampilkan hubungan antara mix dan split tensile dengan batang berwarna merah. Kedua grafik ini membantu kita memvisualisasikan seberapa kuat campuran tertentu dalam hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu kita menghitung korelasi antara kedua parameter ini menggunakan DF comprehensive strength split tensile. Korelasi ini membantu kita memahami apakah ada hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Untuk tugas ketiga kita menggunakan regresi linear. Tujuannya untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linear dilatih menggunakan linear regression dari modul Schlein. Variabel input X diambil dari kolom compressive strength, di mana sementara variabel target Y diambil dari kolom split tensile. Setelah model dilatih menggunakan model fit XY ini, kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strength-nya dengan model predict X.
Hasilnya divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dari model. Akhirnya koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile setiap kali compressive strength berubah, dan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y dihitung dan ditampilkan. Koefisien dan intercept ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis. Dan ini hasilnya. Ini ada yang grafik warna biru, ini merupakan compressive strength versus mix, nah seperti ini, dan kemudian di bawahnya ada split tensile versus mix dan grafiknya seperti ini. Kemudian ini ada korelasinya. Kemudian ini ada linear regresinya, split tensile dan compressive strength-nya. Dan ini koefisien regresi dan intercept-nya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Pada soal ini kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel. Soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan. Nah, pertama-tama kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib pyplot untuk membuat grafik. Sebentar. Dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi utama dimulai dengan main yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau dari file Excel. Pengguna juga bisa memilih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3. Jika pengguna memilih opsi pertama, fungsi input manual, yang ini, dalam fungsi ini pengguna diminta memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan: sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar yang ini. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Setelah input selesai, data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Baru, jika pengguna memilih opsi kedua, fungsi input Excel dijalankan. Fungsi ini pertama-tama meminta pengguna untuk mengunggah file Excel yang kemudian dibaca menggunakan pandas. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan daftar kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai dengan sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dan interval waktu. Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti pada opsi input manual, pengguna juga diminta memasukkan panjang dan lebar jalan. Jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel, program akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, program menghitung EMP untuk setiap jenis kendaraan. Apa sih itu EMP? EMP atau Equivalency Motorcycle Passenger adalah istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan
yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, EMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan, yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk ini digunakan koefisien EMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Sepeda motor 0,5, mobil 1, dan kendaraan besar 1,3. Fungsi kalkulate EMP ini, fungsi kalkulate EMP menghitung EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. EMP total kemudian dihitung dengan menjumlahkan EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna, termasuk jumlah total EMP untuk setiap jenis kendaraan serta total EMP keseluruhan. Baru setelah itu, fungsi plot EMP data digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan EMP. Grafik pertama menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motor dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Grafik kedua dan ketiga menampilkan kurva yang sama tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Grafik terakhir menunjukkan kurva total EMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan. Selain itu, ada juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva EMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik untuk memudahkan perbandingan antar jenis tersebut. Kemudian kita fungsi analisis trafik kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan, baik secara manual maupun dari file Excel. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu setiap 15 menit selama 2 jam. Jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Jika data valid, program menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tersebut, menghitung luas jalan, dan menghitung kapasitas dasar jalan berdasarkan ukuran jalan dengan rumus kapasitas sama dengan panjang kali lebar jalan per 1000. Kapasitas dasar ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak. Dan bisa kita lihat ini merupakan hasil dari codingan ini, dan ini merupakan grafiknya. Ini untuk motorcycle atau sepeda motor, kemudian ini untuk mobil, dan ini ada intervalnya setiap 15 menit sekali, dan ini merupakan volumenya. Kemudian ada kendaraan besar, kemudian ada total EMP yang dihasilkan dalam bentuk kurva. Dan ini sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Pertama-tama kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, kemudian Matplotlib PyPlot digunakan untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Kemudian fungsi ini bertujuan untuk memuat file Excel yang diunggah.
setelah data dimuat menggunakan PD Read Excel. Nah, ini dilakukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan str strip. Kemudian kolom yang tidak bernama yang memiliki prefix unname akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam pemrosesan data berikutnya. Fungsi calculate velocity dari data percepatan yang diberikan. Fungsi ini menghitung kecepatan dari data karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan. NP sum-sum digunakan untuk melakukan integrasi numerik atau penjumlahan kumulatif. NP gradient time memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut. Kemudian fungsi calculate displacement, ini fungsi ini menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya. Sama seperti perhitungan kecepatan, perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan penjumlahan kumulatif. Kemudian fungsi ini menghitung intensitas Arias yang merupakan metrik penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu faktor NP pi per 2 kali 9,81 digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar, meter per sekon. Kemudian yang ini, fungsi sederhana ini menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas Arias dan nilai AMS. Kemudian yang ini, fungsi ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu di Paul 0,05 gram. Fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya accidents pertama dan terakhir atau non jika tidak ada accidents yang ditemukan. Kemudian yang ini, fungsi ini menghitung nilai AMS atau kepanjangannya root mean square acceleration dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai AMS dihitung dengan mengakumulasi semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa TD dan mengambil akar kuadratnya. Kemudian fungsi ini digunakan untuk membuat 4 plot grafik. Pertama, percepatan versus percepatan dan waktu, kemudian kecepatan dan waktu, kemudian perpindahan dan waktu, kemudian intensitas Arias dan waktu. Fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu accidents pertama dan terakhir, serta batas percepatan positif dan negatif 0,05 gram. Kemudian ini adalah fungsi utama yang mengatur alur kerja. Fungsi ini pertama kali mengunggah file dari pengguna dan memuat data, lalu menghitung kecepatan perpindahan dan intensitas Arias dari data yang diberikan. Fungsi ini juga memanggil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai accidents AMS serta menampilkan hasil dan plot. Dapat kita lihat ini merupakan hasilnya. Ini grafik yang dihasilkan dari keempat plot grafik yang telah dijelaskan tadi.
Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh tahun 2023. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan data set simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom, tanggal, dan hujan, dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. NP Random Sheet 42 yang ini memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. PD Dead Range ini digunakan untuk membuat rangkaian tanggal dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. NP Random yang ini digunakan untuk menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 mm per hari. Data ini kemudian disimpan ke dalam data frame data dengan 2 kolom, tanggal dan hujan. Setelah data terbentuk, tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. Kemudian data resample M min mengelompokkan data berdasarkan bulan M dan menghitung rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Data hujan MM min menghitung rata-rata curah hujan tahunan dari semua data curah hujan harian. Kemudian data hujan MMX nih menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama tahun tersebut. Kemudian yang ini memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 meter. Hasilnya adalah data frame hari hujan ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Kemudian yang bagian pertama dulu, plot curah hujan harian. Visualisasi pertama adalah grafik curah hujan harian selama 1 tahun. Pada grafik ini garis horizontal merah menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan dan titik orange menandai hari-hari dengan hujan ekstrim. PLT plot menampilkan kurva hujan harian. PLT X-line ini menambahkan garis rata-rata tahunan. PLT scatter yang ini menambahkan titik-titik untuk hari-hari dengan hujan ekstrim. Kemudian bagian yang kedua, plot curah hujan rata-rata bulanan. Grafik kedua adalah bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan. PLT bar ini membuat diagram batang di mana sumbu S adalah nama bulan dan sumbu Y adalah rata-rata curah hujan bulanan. Kemudian terakhir kesimpulan. Kesimpulan ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim ditampilkan. Hari hujan ekstrim juga ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Kemudian dapat kita lihat hasil dari penjelasan yang tadi. Grafik pertama terdapat curah hujan harian di tahun 2023. Kemudian grafik yang kedua curah hujan rata-rata bulanan di tahun 2023. Yang
vertikal ini merupakan menunjukkan bulan, kemudian yang horizontal hujan, menunjukkan hujan. Kemudian ini hasil analisisnya, dapat diperoleh angka seperti ini dari tanggalnya. Nah, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, mohon maaf.